Pada mulanya, kata Yahudi berasal dari nama suku Yehuda, salah satu dari 12 suku Israel yang merupakan keturunan Yakub. Oleh karena itu, orang yang berasal dari suku Yehuda disebut Yahudi. Lambat laun istilah ini meluas untuk menyebut seluruh bangsa Israel. Selanjutnya, bangsa Yahudi dikenal sebagai keturunan Abraham yang menjalin perjanjian khusus dengan Tuhan yang disebut Perjanjian Abraham. Dengan demikian, mereka meyakini satu Tuhan yang esa, yaitu YHWH, yang menjadi pusat keimanan mereka dalam agama Yahudi. Kemudian, mereka hidup sebagai bangsa nomaden sebelum menetap di tanah Kanaan yang dianggap tanah perjanjian Tuhan kepada mereka. Selanjutnya, suku-suku Israel bersatu membentuk kerajaan di bawah pemerintahan Raja Saul, yang menjadi raja pertama bangsa Yahudi. Oleh karena itu, masa pemerintahan Raja Daud menjadi puncak kejayaan bangsa Yahudi dengan Yerusalem sebagai pusat kerajaannya. Dengan demikian, Salomo, putra Daud, membangun bait suci pertama sebagai tempat ibadah Yahudi yang suci. Namun, setelah beberapa abad, kerajaan ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu kerajaan Israel di utara dan Yehuda di selatan. Kemudian, bangsa Yahudi mengalami pengasingan dan penawanan oleh bangsa Asyur dan Babilonia yang menguji keimanan dan ketahanan mereka. Oleh karena itu, meskipun tersebar di berbagai negeri, bangsa Yahudi tetap mempertahankan identitas dan tradisi mereka. Selanjutnya, setelah kembali dari pengasingan, mereka membangun kembali bait suci yang kedua di Yerusalem. Namun, masa penjajahan Romawi membawa penderitaan baru dan akhirnya, penghancuran bait suci kedua pada tahun 70 Masehi. Dengan demikian, bangsa Yahudi tersebar ke berbagai penjuru dunia yang kemudian dikenal sebagai diaspora Yahudi. Oleh karena itu, mereka mempertahankan bahasa Ibrani dan tradisi keagamaan sebagai pengikat identitas bangsa. Selanjutnya, ritual seperti Sabat dan perayaan seperti Pesak menjadi simbol kuat kebersamaan dan keimanan Yahudi. Kemudian, para rabi dan pemimpin agama menyusun kitab-kitab suci seperti Talmud sebagai panduan hidup. Oleh karena itu, pendidikan dan kajian kitab suci menjadi bagian penting dalam kehidupan Yahudi. Selain itu, Yahudi dikenal memiliki komunitas yang tersebar di Eropa, Timur Tengah, dan kemudian Amerika. Namun, selama berabad-abad, mereka sering mengalami penganiayaan dan diskriminasi di berbagai tempat. Dengan demikian, tekad untuk kembali ke tanah leluhur semakin kuat, memunculkan gerakan Sionisme di akhir abad ke-19. Oleh karena itu, pada tahun 1948, berdirilah negara Israel sebagai rumah bagi bangsa Yahudi modern. Selanjutnya, Israel menjadi pusat kehidupan dan kebudayaan Yahudi di era modern. Meskipun demikian, bangsa Yahudi tetap mempertahankan tradisi dan hukum Taurat sebagai pedoman utama. Oleh karena itu, bahasa Ibrani pun dihidupkan kembali sebagai bahasa nasional Israel. Selain itu, perayaan seperti Hanukkah dan Yom Kippur terus dirayakan dengan hikmat oleh komunitas Yahudi di seluruh dunia. Kemudian, banyak tokoh Yahudi memberikan kontribusi besar di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan filsafat. Oleh karena itu, bangsa Yahudi dikenal sebagai bangsa yang gigih menjaga warisan budaya dan agamanya. Selanjutnya, identitas Yahudi tetap kuat meski menghadapi tantangan zaman dan tempat tinggal yang berbeda-beda. Akhirnya, bangsa Yahudi terus melanjutkan perjalanan sejarahnya sebagai umat pilihan yang memiliki akar budaya dan kepercayaan yang dalam.
Demikianlah cerita Alkitab mengenai bangsa Yahudi. Nantikan video animasi cerita Alkitab menarik lainnya. Tuhan Yesus memberkati.